Ya, ini baru aja usai pertandingan Rans Nusantara FC menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Rans dengan skor 0-3. 3 gol Persija Jakarta pertama dicetak oleh Hano Behrans di menit 13. Kemudian 2 gol Persija Jakarta lainnya dicetak oleh Abdullah Yusuf Helal. Sebelumnya udah kita bahas di pertandingan Persija menghadapi Persikabo. Yusuf Helal ini kurangnya suplai dalam menciptakan peluang ataupun gol. Di pertandingan ini ia mendapatkan hal tersebut. Bisa menciptakan peluang, bisa menciptakan gol, bisa juga menjadi kreator di dalam kotak penalti ataupun final third pemain-pemain Rans Nusantara FC. Ini bukan hanya bagi Yusuf Helal. Bagi seluruh striker, teman-teman, suplai bola itu sangat penting bagi striker untuk menciptakan gol ataupun peluang. Bagaimana kita bisa menilai buruk, jeleknya seorang striker tersebut kalau misalnya nggak ada suplai, kalau nggak ada umpan-umpan matang yang diberikan kepada striker tersebut. Nah, hal-hal ini perlunya ya dilihat kekonsistenan kedepannya Persija Jakarta, teman-teman, terlebih ketika menghadapi tim-tim yang setara ataupun secara kualitas pemain ya teman-teman, mungkin di atas rata-rata dari Persija Jakarta secara permainan. Karena kan di sini Persija Jakarta kan pelan-pelan udah mulai kelihatan ide yang dimiliki oleh Thomas Doll secara lebih jelas, secara lebih baik. Ya, di awal Liga 1 sudah baik, tetapi ini semakin baik lagi, teman-teman. Itulah yang perlu kita lihat. Misalnya menghadapi Persikabo yang kemarin sempat berada di top-topnya walaupun sudah mengalami kekalahan menghadapi Persita, menghadapi PSM. Tim-tim seperti itu masih kelihatan Persija Jakarta mengalami kesulitan dari beberapa momen. Oke, mungkin video ini akan aku buat video analisis taktik menggunakan grafis seperti biasa, teman-teman. Kenapa ingin aku buat? Tapi ini rencana ya, kalau misalnya aku punya waktu. Karena ada beberapa hal yang menarik dilakukan oleh Thomas Doll. Salah satunya dinamisnya struktur formasi, pola yang digunakan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Ada beberapa segmen 4-2-3-1 dan nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat dulu line up kedua tim dari lapangbola.com. Rans Nusantara FC gunakan pola 3-5-2 ataupun 3-4-1-2 di belakang Ilmansyah, 3 back Okejon, Arthur, Jamjani, kemudian wingback kiri, wingback kanan Edo, Adi Setiawan, udah pakem dari Coach RD akhir-akhir ini yang menggunakan 3 back, kemudian di tengah ada Marwoka, Alvin Tuasalamoni, kemudian Makan Konate, di depan striker teman-teman ada Wonder Luis dan Septian Bagaskara. Yang menariknya dari Rans FC ini beberapa pertandingan ke belakang, apa yang dilakukan oleh Coach RD sebenarnya udah kelihatan apa yang ingin dilakukan oleh Coach RD. Pertama, ingin membangun serangan dari bola-bola pendek. Kemudian memanfaatkan wingback kiri, wingback kanan. Khususnya yaitu Adi Setiawan lewat bola-bola crossing. Nah, beberapa akhir-akhir ini Adi Setiawan berhasil setidaknya ketika lawan menghadapi Rans dieliminasi untuk tidak bisa terlalu banyak melakukan crossing. Di awal liga Adi Setiawan cukup kerap berhasil melakukan crossing yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Rans di dalam kotak penalti. Di pertandingan ini juga, ya Adi beberapa kali melakukan crossing. Edo juga, teman-teman. Tetapi secara akurasi tidak begitu sempurna. Ide Coach RD jelas. Wingback kiri, wingback kanan ia manfaatkan. Kemudian permainan perpindahan bola dari sektor kanan ke sektor kiri. Melalui siapa? Melalui Marwoka. Salah satu untuk merusak organisasi pertahanan sehingga timbul disorganisasi ya teman-teman. Ada space yang muncul ketika bola dikuasai Rans di sektor kanan, kemudian dengan cepat dia switch bola tersebut ke sektor kiri, dari kiri ke kanan lagi. Itu sering terjadi. Marwoka di pertandingan ini bola-bola diagonalnya nggak begitu sempurna, banyak banget keluar dari dalam lapangan, teman-teman. Yang ketiga, build up dari bawah. Fior dari bawah, baik itu dari center back Marwoka dicari, namun apa yang terjadi, jarak antara lini belakang sama lini tengah, teman-teman, jarak antar lini lah pemain Rans FC, teman-teman, beberapa momentum terlalu jauh sehingga ada reaksi dari pemain Rans untuk dari gestur tubuh ya teman-teman untuk merapat. Karena bola-bola pendek dilakukan Rans sangat sulit. Akhirnya permainan direct
direct. Itu yang dilakukan oleh Rans. Yang selanjutnya teman-teman, memanfaatkan bola terupas di sisi half space. Itu beberapa kali, bukan hanya di pertandingan ini, di pertandingan sebelumnya dari daerah half space teman-teman, koridor itu kan ada half space kanan, half space kiri, wide kanan, wide kiri teman-teman, lebar lapangan kanan dan di sedikit di daerah dalam lapangan teman-teman, sama tengah center itu koridor di dalam lapangan sepak bola. Itu dilakukan, berhasil juga diredam oleh pemain Persija. Salah satunya ya dengan menggunakan 5 back. Ketika tanpa bola Persija Jakarta mampu mengeliminasi hal tersebut. Sedangkan kalau kita bicara tentang Persija Jakarta, identitasnya udah jelas. Ini jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Sebelum kita nonton Persija Jakarta, ketika Thomas Doll bersama Persija ya terkecuali mungkin ketika menghadapi Persikabo, menghadapi PSM, secara konsolidasi, skuad, taktik, konsep mungkin belum begitu matang, tetapi perlu waktu dan pelan-pelan ya teman-teman. Secara ide, identitas kita udah tahu nih, sebelum nonton Persija Jakarta, ide dari Thomas Doll ingin menguasai bola. Terlihat di pertandingan ini, sebentar aku buka data dari lapangbola.com ya teman-teman. Persija Jakarta again melakukan penguasaan bola lebih banyak, 57%. Identitas ini ya, tim-tim besar wajar teman-teman memiliki identitas. Itu ya teman-teman. Yang kedua, sebelum masuk lebih jauh, organisasi dari Persija ini rapi banget teman-teman. Di samping memang ada plus minus yang perlu diperbaiki, tetapi secara apa yang dilakukan Persija Jakarta, organisasinya rapi, nggak buru-buru melakukan build up. Kan kadang kalau kita di Liga Indonesia buru-buru long ball, cepat ke depan. Ritme, momentum, keputusan kapan akan untuk memprogresikan bola dari belakang, tengah ke depan itu udah mulai matang banget keputusan pemain-pemain dari Persija Jakarta. Namun ini kan Rans teman-teman yang memang dari beberapa pertandingan cukup terlalu belum begitu belum berada di performa puncaknya teman-teman. Ujian sesungguhnya ketika menghadapi tim-tim yang memang berada lebih atas dari Persija Jakarta dalam hal peringkat. Oke, itu yang terjadi bagi Persija Jakarta. Kemudian pressing dilakukan Persija Jakarta. Ketika Rans melakukan build up serangan, pressing dilakukan. Ini udah dilakukan Persija sejak awal Liga 1. Pressing membuat Rans Nusantara melakukan direct ke depan. Karena panik, ketika direct dilakukan teman-teman, bola pun hilang. Karena tujuan dari pressing itu ada 3. Pertama, rebut bola. Kemudian ganggu lawan. Dan yang ketiga, membuat lawan melakukan permainan long ball. Kenapa? Karena permainan long ball itu kondisinya 50-50, bisa pemain Rans menang, bisa pemain Persija menang. Itu terjadi di pertandingan ini, walaupun beberapa kali miss juga ya pressing yang dilakukan oleh Persija, tetapi idenya, konsepnya udah bisa kita lihat apa yang dilakukan Persija. Build up dari bola-bola pendek, ini udah aku singgung tadi teman-teman, nggak buru-buru, tahu momentum. Kiper pun ikut melakukan build up serangan. Ini udah kita bahas kalau teman-teman menonton mengikuti channel ini ya teman-teman. Build up menggunakan 3 back, beberapa kali juga menggunakan 2 back. Dalam arti kan pada saat pass attacking Persija Jakarta beberapa momentum kadang hanya menggunakan 2 back. Di posisi sebelah kiri Andri Tani 1 back, kanan 1 back. Kemudian ada pemain di sektor fullback kiri, kemudian fullback kanan. 4 back jadi ya teman-teman. Hal-hal ini yang aku sebut ya, dinamisnya ada beberapa momentum menggunakan 3 back. Jadi apa yang terjadi di grafis taktikal, grafis formasi itu hanya sekedar formasi. Tetapi apa yang dilakukan Thomas Doll di pertandingan ini dinamis banget. Dinamis, super dinamis. Kemudian ada bentuk tanpa bola Persija Jakarta 4-4-2 lagi ketika mid block. Kemudian low block 5-2-3. Ada lagi bentuk pola 4-2-3-1. Dan ada beberapa momentum ketika transisi dilakukan oleh pemain Rans teman-teman, Ferrari itu masuk ke tengah seakan-akan sebagai inverted pullback. Nah, salah satu inverted pullback itu fungsinya apa? Ketika lawan melakukan transisi cepat, ada pemain tambahan di lini tengah sehingga bisa pemain Persija memutus serangan tersebut. Butuh pemain tambahan karena suka tidak suka Hanif Sahbandi kemudian Syahrian Abimanyu teman-teman di beberapa pertandingan ketika menghadapi transisi
tidak cukup solid ya untuk merecovery situasi bola yang sedang diserang lawan ke Persija Jakarta. Beberapa momentum kelihatan Ferrari masuk ke tengah, walaupun nggak secara signifikan terus-menerus dilakukan oleh Ferrari. Nah, hal-hal bumbu-bumbu gitu perlu kita cermati secara komprehensif lebih jauh teman-teman. Dan Rico Simanjuntak dengan gerakan-gerakan larinya secara individu dengan pressing-pressingnya mampu ya menyulitkan pemain-pemain Rans dalam menahan bola karena kekuatan Rico larinya. Dan salah satu yang penting di pertandingan ini, Rico teman-teman sering track back ke belakang ke sektor kanan teman-teman. Di pertandingan ini kan memang gini, Rico kan secara basic seorang winger kanan ataupun gelandang kanan. Di pertandingan ini dia ditugaskan sebagai wingback. Dia itu beberapa momentum teman-teman jaga sisi lebar lapangan kanan dari Persija Jakarta. Kenapa? Untuk mengantisipasi bola diagonal yang dilakukan oleh lawan ke sektor Rico Simanjuntak. Walaupun beberapa momentum Rico Simanjuntak jikalau tidak membutuhkan track back, ia tetap berada di stay sejajar dengan 4 gelandang. Pun halnya pemain-pemain lain, Hanno Behrens yang luar biasa di pertandingan ini udah kita bahas sebelumnya teman-teman. Kemudian Kremenchik yang ya belum menciptakan peluang yang begitu maksimal ya. Karena apa? Suplenya belum begitu maksimal juga. Jadi kalau kita menilai hal-hal demikian agak sulit memang. Ya salah satunya terlalu banyak juga ya posisi dari Kremenchik ini berada di daerah offset, harus diperhatikan itu pun. Kemudian ya di babak kedua mengalami penurunan seperti biasa. Persija Jakarta untungnya bisa menghabiskan killing the game teman-teman di babak pertama dengan cetak 3 gol. Oke, mungkin sekali lagi kalau misalnya sempat aku buat dengan menggunakan grafis taktikal biar teman-teman lebih mengerti dan setidaknya ini sebagai bumbu lah ya. Spill dikit-dikit dulu untuk Persija Jakarta. Karena aku teringat teman-teman, aku pernah pernah diskusi sama pelatih PSM Bernardo Tavares. Karena aku di mulai tahun 2020 aku sudah melakukan jalin komunikasi sama Bernardo Tavares 2020 ataupun 2021 ya. Pokoknya sebelum beliau ke Persija, aku tanya nih terkait tentang taktik 3 back. Nah, ternyata Bernardo Tavares bersama PSM itu ia katakan juga 3-5-2, 3-4-1, 3-4-2-1 ataupun 4-3-3, 4-2-1 dan lain semuanya teman-teman, itu hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi di dalam lapangan kedinamisan merupakan salah satu yang ingin aku tanamkan bersama PSM Makassar. Dan itu cukup menarik apa yang dilakukan Thomas Doll di pertandingan ini, walaupun tetap ide dari Thomas Doll tetap 3 back ya yang ingin ditanamkan. Tetapi aku garis bawahkan lagi, ini berputar-putar jadinya biar nggak digiring kemana-mana. Tapi garis bawahi lagi, kedinamisan itu sangat penting untuk melihat kondisi lawan teman-teman. Artinya adaptif juga penting untuk melihat dan mengantisipasi serangan lawan. Oke, bye.